Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pemirsa Nawala TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan, yaitu para tuan guru, para asatiz yang sudah banyak menyampaikan hikmah nuzul Quran tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya mengandung keberkahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan kita berbagai macam bentuk nikmat. Kemudian selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Nawala TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang hikmah nuzul Quran di tengah mewabahnya pandemi corona. Jadi kalau kita mengacu kepada bulan yang mulia ini, yaitu bulan yang diturunkan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bersumpah demi Al-Quran yang penuh hikmah. Jadi demi Al-Quran yang penuh hikmah. Jadi segala peristiwa, musibah apapun itu, jadi kita sebagai manusia yang dibebani Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala diminta untuk mengambil hikmah dari semua peristiwa. Baik itu yang sekarang kita terima saat ini adalah pandemi corona yang mewabah ini. Jadi orang-orang yang mampu mengambil hikmah itu dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yazakkaru illa ulul albab. Jadi barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wa may yu'til hikmata wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, kata Allah. Jadi barang siapa yang mampu mengambil hikmah di balik peristiwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah yang sangat banyak. Oleh karena itu tidak ada ruginya bagi kita orang yang beriman diberikan musibah. Jadi kalau orang yang beriman itu diberikan musibah, maka orang beriman itu akan menyikapnya dengan sabar. Melalui kesabaran itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala tanpa batas. Masya Allah. Nah ini, dan orang beriman itu kalau diberikan nikmat dia bersyukur, dan bersyukur itu Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat kepadanya. Mengerucut kepada hikmah, jadi hikmah nuzul Quran di tengah mewabahnya pandemi corona ini adalah yang pertama, yang penting harus kita sama-sama perhatikan adalah dengan adanya musibah ini jangan sampai menyurutkan ibadah kita, jangan sampai menjadikan kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai beralasan bulan puasa libur tahun ini, sebagaimana di berita pernah diliput meminta fatwa MUI untuk membuat fatwa bahwa bulan puasa tahun ini tidak usah diselenggarakan katanya. Masya Allah ya Allah. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran, jadi nikmat Allah itu jalan terus. Jadi Allah tidak pernah bosan memberikan kita nikmat. Masa kita beribadah aja jual mahal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai
tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sampai detik ini itu masih diberikan nikmat yang banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, masyaallah. Sementara beribadah kita jual mahal. Kita tawar-tawar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi walaupun pandemi corona ini melanda dunia saat ini, tapi tidak menyurutkan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, jangan bersedih walaupun masjid-masjid saat ini ditutup karena kebijakan pemerintah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang-orang yang beriman itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kata Allah. Orang-orang yang beriman itu jikalau Allah disebut maka gemetarlah dalam hatinya. Masya Allah. Sementara selama ini kita masih jauh. Namun kemelean atau pacar kita disebut, Masya Allah, wah bergetar, wah kita dengan jauh dong, wah grogi kita. Ini Allah Subhanahu wa taala setiap hari dipanggil oleh muazin. Sedikit pun tidak ada yang gemetar dalam hati kita. Maka ini jauh kita yang dari yang pertama ini kayaknya. Lebih juga saya, Masya Allah, kita sama-sama belajar. Kemudian Allah itu berada, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka bertambahlah imannya. Masya Allah, angkat dengan orang yang girang balak dengan tadarusan, Masya Allah. Jadi dia tidak merenungi makna di dalam Al-Quran itu. Bagaimana iman kita bisa bertambah sementara kita terusik dengan orang-orang yang baca Al-Quran. Nah, oleh karena itu, karena Al-Quran itu isinya itu ada dua. Kalau kita kembali kepada Al-Quran surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Nah ini, jadi dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 9 ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu berisi petunjuk-petunjuk di jalan yang paling lurus. Google Map hari ini tetap kita pakai walaupun Google Map sering menyesatkan kita. Ya, sering juga menyesatkan kita Google Map, tapi kita pakai. Sementara Al-Quran merupakan petunjuk yang paling lurus itu tidak kita baca. Masya Allah. Nah ini, oleh karena itu kesimpulan yang bisa saya petik dari hikmah mewabahnya virus corona ini adalah jangan sampai musibah atau penyakit atau virus ini menjadi kambing hitam untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran dijelaskan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Jadi manusia tidak dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, saya telah beriman, aku telah beriman, sementara mereka belum diuji dan diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi orang yang beriman ketika diuji itu merupakan media atau alat untuk meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang rugi orang-orang yang beriman. Dengan musibah itu semakin menambah kebaikan dan bukan jadi alasan untuk tidak berbuat baik.
Ini mungkin kesimpulan saya. Kurang lebih saya mohon maaf, mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat untuk saya pribadi, dan tadi sudah banyak sekali yang dijelaskan oleh para ustadz tuan guru kita, mudah-mudahan berkah, dan kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.